Halo semua, kembali lagi bersama gue si RY dan terima kasih telah mampir ke channel ini. Dan kalau misalnya teman-teman yang nonton video ini tuh karena bertanya-tanya kenapa APK ini error, yang ini ya error itu dari sononya, jadi ditunggu aja ya. Capek gue kasih tahu ke seluruh forum yang ada guanya, yang bisa teman-teman bisa dapat kasih tahu. Udah download lalu nggak join forum, lalu marah-marahnya di komentar gitu ya. Susah sekali gue baca. Kalau misalnya tanyain kenapa berisik, teman gue lagi main Dota ya, maklumin aja. Tapi karena gue perlu banget untuk nge-share ini info, jadi harus gue kasih tahu. Ini banyak sekali pertanyaan yang menarik yang masuk ya dari komentar-komentar gue di video-video yang sebelumnya, itu tentang apakah nanti akan rilis atau tayang anime dengan genre hard ecchi ya. Kita nggak bahas ecchi-ecchi santuy ya, tapi kita bahas ecchi-ecchi yang hard ecchi. Contohnya Kisora. Dan apakah anime seperti itu akan tayang? Oke ya. Sebelum gue melakukan tayang menayang, gue harus kasih tahu dulu anime yang mungkin tayang itu yang seperti apa gitu loh. Pertama, anime yang mungkin tayang itu pasti formatnya adalah ini ya. Formatnya adalah ini, TV series. Ini akan adalah format yang akan tayang di situs-situs kebanggaan teman-teman. Harus format TV series ya kan, bukan OVA, bukan movie ya, bukan juga BD. Tolong diperhatikan dulu ya. BD dan TV series ini sama. Bedanya adalah BD ini kita versi Blu-ray, kualitas lebih tinggi dengan perbaikan-perbaikan gambar dan sebagainya. Kalau OVA tahu sendiri, OVA itu adalah original video anime. Dia tidak rilis di situs-situs apapun. Yang rilis di situs-situs namanya ONA, Original Network Anime. Ini teman-teman harus pikirin dulu ya. Sebelum nanya, ecchi, thriller, horror, gore, itu kira-kira bakal tayang nggak sih bang di musuh Indonesia? Teman-teman harus tahu dulu yang boleh tayang itu formatnya apa ya. Ini penting ini. Ditanya terus, bang kapan Kimi no Na wa rilis di musuh Indonesia? Masya Allah, capek gue nyari jawabannya tuh, bingung. Nyari jawabannya tuh sumpah gue bingung gimana ya. Masa gini, kalau movie itu masih mungkin tayang di TV ya. Movie itu masih mungkin tayang di TV. BD ini kalau tayang di TV itu aneh. Kalau ONA ini nggak mungkin tayang di TV karena namanya Original Network Anime. OVA ini bukan nggak boleh tayang, tapi aneh aja. Soalnya kan original video anime adalah sebuah anime yang dijual karena ceritanya berani beda gitu ya. Bonus, biasanya sih bonus bundling atau apa. Kalau misalnya kita beli BD, kita dapat OVA-nya juga gitu loh. Kadang-kadang seperti itu, atau OVA-nya dijual terpisah. Dan kita juga menyadari hal seperti itu kan. Biasanya tuh anime yang tayang itu pasti formatnya TV series. Nah, TV series ini lagi itu bagi lagi dengan rating ya, red ya. Kalau kita kan red ini susah ya. Red ini kan serah, ini namanya juga mungkin disampul ya, disampul dari kasetnya. Kalau ini kan namanya rating ya, red antara dia tuh 18, 17, 18, 13 atau BO. BO apa? Bimbingan orang tua gitu anggapannya. Biasanya sih yang 17 ini romantis, yang 13 ini yang komedi-komedi ya. Yang BO ini biasanya ya macam Barakamon gitu. Yang 18 ini mungkin yang akan teman-teman pertanyakan dari awal. Nah, kalau kita menanyakan apakah mungkin akan ada anime di musuh Indonesia dengan rating 18, jawabannya tuh sudah ada cuy. Ya kan, kita buka aja musuh Indonesia ya. Semoga nggak ada video yang open. Di musuh Indonesia tuh mereka ngerilis Monster Girl Doctor atau Monster Musume Ohi Hasan. Ini kan ecchi, ini kan 18 plus. Kenapa gue bilang 18 plus? Saya ingat gue sih 18 ya. Kalau salah ya maklumin. Saya terakhir kali gue ngecek tuh 18 plus. Monster Musume, bukan Monster Minor Ichijo ya. Nah, Ohi Hasan itu dia 13. Serius bro? Serius? Itu 13? Mate. Wah, gue masih nggak percaya coy. Kalau misalnya 13 coy. Bentar. Gue cek di SD. Jangan di SD juga 13 lagi. Nah, ini baru ini Milk Nudity. Ini baru 18. Tapi why? Monster Musume Ohi Hasan 13 gitu loh. Padahal itu jelas ecchi gitu ya. Tapi kenapa 13 gitu? Yang bisa gue tayang-tayang cuma satu. Kenapa diizinkan? Pertama, iya memang ecchi. Yang kedua, ecchinya tuh bukan ecchi yang ya lu tau lah ya, yang kayak
cium-ciuman, yang kayak pegang-pegangan opai, yang kayak sedot-sedot susu, yang kayak gitu-gitu dah. Kan lu tahu sendiri, Monster Musume Oyasan tuh kan animenya santai gitu ya. Bedanya adalah karakter-karakternya susunya besar-besar gitu. Itu aja sih. Apakah nanti tokoh utamanya hobinya kenyot-kenyot susu? Nggak ada, jarang. Memang ada sih episode pertama tuh kenyot-kenyot susu. Tapi itu kan gara-gara pemeriksaan dokter ya. Jadi susah banget bagi penonton-penonton bocil tuh sange gitu loh. Waduh, ternyata malah lagi pemeriksaan. Tapi kan kalau kita yang sudah wibu kelas aku anjay, ada pasiennya dikenyot-kenyot susunya, enak tenan coy gitu. Ternyata gua kaget ya, gua baru cek sekarang, ternyata tuh anime ratingnya 13 loh. Jadi layak aja emang tayang di Museum Indonesia, dan Museum Indonesia itu berafiliasi dengan platform YouTube. Karena gini, kita jangan bahas apakah anime ecchi atau thriller atau gore horor itu akan ditayangkan di Museum Indonesia. Yang kita bahas itu adalah anime apa aja yang jadi batasan dari Museum Indonesia itu sendiri, karena mereka memplatformkan semua video mereka itu berada di YouTube. Nah, karena ada di YouTube inilah kita yang menjadi masalah utamanya. YouTube itu kan melarang segala bentuk seksualitas ya. Misalnya gini, videonya tuh ngajarin gini, ngajarin cara mantap gitu. Nggak boleh itu, nggak ada ilmu ngajari mantap itu sebenarnya nggak boleh gitu ya. Cuman kan gara-gara perlu aja gitu, ini kan tips yang keperluan birahi, makanya ya YouTube asal ngasih batasan aja seperti itu. Nah, kalau ini kan kita kan secara animasi ini gimana gitu loh, yang itu dipertanyakan. Yang ada adalah Museum Indonesia ini berafiliasi dengan YouTube, dan apakah mereka itu berafiliasi secara hukum di Indonesia gitu loh. Hukumnya gimana di Indonesia? Saya begini loh bro, mereka perusahaan, mereka menjalankan bisnisnya di negara Indonesia, artinya adalah mereka mengikuti peraturan yang berada di negara ini gitu loh cuy. Kalau peraturan negara ini bilang ya nggak boleh tayangkan anime loli, itu harus diikutin gitu loh, ya kan? Kenapa? Karena seperti ini, seperti misalnya Facebook itu kan punya perusahaan juga atau kantor di Indonesia, mereka taat pada peraturan di Indonesia. Artinya adalah untuk pengguna di Indonesia, mereka tidak mengizinkan seperti pornografi dan lain-lain gitu bro. Meskipun nanti mungkin ada negara yang ngizinin gitu ya. Negara yang izin itu ya nggak apa-apa lah, loli nggak apa-apa. Tapi ada negara yang nggak boleh loli, itu tergantung. Nanti yang kena hukumannya siapa dari pemerintah, ya udah penyedia platform gitu kan. Kasus ini pernah dulu ya waktu itu ya, karena banyak video-video yang gore-gore dulu di Facebook tuh tahun kapan gitu kan. Akhirnya pemerintah Indonesia itu memberikan teguran kepada platform Facebook gitu kan. Makanya platform Facebook itu secara cepat itu memberantas supaya bisnis mereka tetap berjalan di negara ini. Jadi jangan kira ya kalau teman-teman kayak Facebook, kayak Twitter, kayak Instagram, kayak Google itu nggak bayar pajak di Indonesia. Enggak, mereka bayarnya pun gede gitu. Per pengguna lagi. Kita rakyatnya 300 juta gitu, mereka bayar pajak untuk 300 juta rakyat gitu kan. Makanya cuy, jangan jangan asal-asal aja jelek-jelekin platform sebelah gitu. Apalagi anak-anak Twitter itu kan suka banget jelek-jelekin Facebook gitu. Bingung gua. Oke, kita lanjut aja ke video tentang ini. Jadi seperti yang gua maksud adalah batasan dari pemerintah Indonesia itu boleh menayangkan anime seperti apa gitu loh. Seperti apa aja. Kalau mereka mau lindungi hukum, mereka wajib bayar pajak gitu loh. Kalau misalnya gua mau ngelaporkan ada fansub yang ilegal dan anime itu sudah gua lisensikan, gue harus minta tolong nih sama aparat pemerintahan supaya itu ditindak. Artinya apa? Kalau kita minta aparat dan kita ingin dilindungi secara hukum, ya mau gimana perusahaan itu harus taat dulu sama hukumnya, bayar dulu. Kita kan kalau mau dilindungi hukum kan bayar pajak juga gitu loh. Ya memang seperti itu kenyataannya ya. Jadi jangan greget ya. Gue juga greget sebenarnya sih. Oke, jadi kita kembali ke pembahasan awal. Mungkin nggak ecchi atau gore atau horor atau thriller atau yang jump scare gitu tayang di Museum Indonesia? Jawabannya adalah harusnya enggak. Harusnya ya, bukan pastinya enggak, bukan ya. Seharusnya sih enggak ya. Pertama, Museum Indonesia tuh harus taat oleh dua hukum. Hukum pertama adalah hukumnya si YouTube, peraturannya YouTube, pedoman komunitas YouTube.
Yang kedua adalah peraturan dari negeri Indonesia. Ingat bro, kita ini kan di YouTube ya, platform itu kan punya Amerika. Kalau kita di Amerika itu apa namanya live streaming bahas-bahas, mohon maaf nih ya kalau sensian PKI gitu kan. Kan kalau kita tayangkan di negara yang ngizinin kan nggak masalah, negara pada komunis. Di Cina kayak kita PKI nggak apa-apa. Cuma kalau kita tinggal di Indonesia, taat pada hukum Indonesia, live streamingnya di Indonesia, nah kita nanti akan ikuti peraturan di negara tersebut seperti itu. Sama seperti Muse Indonesia juga, mereka perusahaan, mereka harus lebih jelas kepada hukum pertaatannya. Kita harus taat loh. Emang Anda pernah di sini live streaming lagi bugil-bugil gitu? Apakah nanti selamat gitu? Ya mungkin ya kalau misalnya Anda di platformnya misalnya Facebook gitu kan. Facebook kan punya Amerika. Lalu yang nonton tuh orang-orang di India gitu. Orang-orang di India, Anda maunya tuh yang nonton tuh orang-orang di India sama sekitarnya gitu kan. Tapi Anda tayangnya dari sini gitu loh. Anda live-nya tuh dari sini. Anda juga orang sini gitu. Apakah nanti orang India pemerintah India yang ngurus ya? Belum tentu. Bisa juga pemerintah sini yang ngurus. Soalnya apa? Jatuh-jatuhnya malu-maluin gitu kan. Seperti itu aja sederhananya. Oke. Dari pembahasan ini, kita udah tahu ya. Kemungkinan besar yang ditayangin oleh musik Indonesia tuh kemungkinan adalah berformat TV series. Jadi jangan harap Shinsai Nardewa, karena itu sudah pasti BD. OVA ini kemungkinan enggak. ONA ini masih mungkin. Ya, ONA itu masih mungkin. Movie, gua harap ini ada. Movie ini gua harap ada. Karena gue belum ngecek sih di Muse Asia, Muse Malaysia itu ada nggak sih anime movie gitu. Tapi kalau teman-teman dapat ya, oh ada bang anime movie, ya berarti ada gitu ya. Tapi gue nggak bisa ngasih tahu kenapa, karena kebanyakan anime movie itu ditayanginnya itu di bioskop gitu loh, nggak tayang dalam bentuk tontonan di TV gitu kan. Kalau kita ini kan sebenarnya platform untuk nontonnya di TV gitu ya. Kita kan juga nggak pernah ngeliat kan ONA sebuah movie ditayangkan secara online, itu gue jarang lihat. Mereka menayangkannya di bioskop. Ya benar, di bioskop kan, nggak di mana-mana. Oke, jadi mungkin itu aja yang ingin gue sampaikan ke teman-teman ya. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf untuk bacot-bacotnya, dan tadi berisik-berisiknya ya anggap aja itu hal yang wajar ya. Dan semua bentuk pertanyaan silahkan ditanyakan, tapi gue belum tentu jawab. Yang ada malah gue jadiin konten lagi gitu ya. Gini-gini amat gue nyari konten gitu ya, berharap dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari teman-teman. Oke, itu sekian dari gue. I'm CRY and see you next time.